Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan hari ini di mata kuliah analisis vektor, kita akan membahas tentang vektor satuan dan vektor basis. Nah, yang akan pertama kali kita bahas di sini yaitu mengenai vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Setiap vektor U sama dengan x, y yang bukan 0 mempunyai vektor satuan. Vektor satuan yang searah dengan vektor U dinyatakan sebagai berikut. Vektor satuan U sama dengan vektor U per panjang vektor U sama dengan 1 per panjang vektor U dikali vektor U itu sendiri sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah y kuadrat, karena panjang vektor U, ya, kita ketahui bahwa untuk mencari panjang vektor itu seperti ini, yaitu 1 per akar x kuadrat ditambah y kuadrat, ini untuk panjang vektor U dikali x, y. Nah, namun di sini untuk notasi ini bisa saja berubah tergantung dari vektor apa yang kemudian searah dengan vektor satuan itu. Jadi kalau misalkan vektor satuannya searah misalkan dengan vektor W, maka tentu di sini akan menjadi vektor satuan W sama dengan vektor W per panjang vektor W sama dengan 1 per panjang vektor W dikali vektor W itu sendiri sama dengan 1 per panjang vektor W dikali x, y, ya. Nah, untuk lebih memahamkan kita mengenai vektor satuan, maka kita perhatikan contoh berikut. Tentukan vektor satuan dari vektor U sama dengan 4, 3. Nah, yang akan pertama kali kita cari di sini adalah tentu panjang vektor U itu sendiri. Untuk mencari panjang vektor sama dengan akar, ya, 4 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2. Sehingga akar 4 berpangkat 2 itu adalah 16. Ditambah 3 berpangkat 2 itu adalah 9. Jadi akar 16 ditambah 9 itu sendiri adalah akar 25. Nah, akar 25 itu adalah sama dengan 5. Nah, berikutnya akan kita cari adalah vektor satuan dari U setelah kita mendapatkan panjang vektor U tadi. Maka yang berikutnya adalah kita mencari vektor satuan dari vektor U itu sendiri. Caranya adalah kita tinggal memasukkan ke dalam rumus vektor satuan tadi, ya. Maka vektor satuan U sama dengan vektor U per panjang vektor U sama dengan 1 per panjang vektor U dikali vektor U. Sehingga kita dapati bahwa tadi kita sudah mendapatkan panjang vektor U itu adalah 5, sehingga kita tinggal masukkannya 1 per panjang vektor U adalah 5. Kemudian vektor U itu sendiri adalah 4, 3. Sehingga kita kalikan 1/5 dikali 4, 4 per 5. 1/5 dikali 3 sama dengan 3 per 5. Nah, kita sudah mendapati vektor satuan dari U, yaitu 4 per 5 dengan 3 per 5. Berikutnya, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kita terkait dengan vektor satuan, maka kita akan melihat dalam gambar, ya. Di sini adalah ada bidang kartesius, di mana dalam bidang kartesius ini kita akan memperlihatkan bagaimana yang kemudian dimaksud dengan vektor satuan dari U itu sendiri. Tadi kita sudah mendapati bahwa vektor U itu adalah 4, 3. Maka X-nya 4, Y-nya 3. Bergerak ke arah kanan sebanyak 4 satuan. Bergerak ke arah kanan sebanyak 4 satuan, ya, sampai di sini. Bergerak ke arah kanan searah dengan X, ya, sebanyak 4 satuan. Dan bergerak vektor U bergerak ke atas 3 satuan. Nah, sampai di sini. Dari sini bergerak 4 satuan, kemudian bergerak ke atas 3 satuan. Sehingga kita menarik sebuah ruas garis sehingga terbentuklah yang namanya vektor U. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita mau membagi vektor U ini dalam 5 bagian, karena tadi kita sudah mendapati bahwa vektor satuannya adalah 1/5, ya, 1/5 dari 4, 3. Ya, 1/5 kali 4, 4 per 5, kemudian 1/5 kali 3, 3 per 5. Maka kita membagi dalam 5 bagian untuk vektor U ini. Kita bagi dengan
memberikan ruas garis di sini ya. Ruas garis masing-masing di sini kita bagi 5. Ya, maka kita dapati lah seperti begini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar yang kedua ini. Nah, ini di sini kita sudah mendapati setelah kita tadi menandai dengan membaginya menjadi 5 bagian ini vektor U, maka di sini kita sudah 1 2 3 4 5. Kita sudah membagi dalam 5 bagian. Vektor satuannya yang kemudian mana ya? Di sini vektor satuannya. Jadi di sini vektor satuannya. Vektor satuannya ini tentu searah dengan vektor U ya. Vektor satuannya ini searah dengan vektor U. Di sini bisa lihat gambarnya untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait tadi contoh soal yang ada di atas. Nah, berikutnya akan kita bahas yaitu mengenai vektor basis. Vektor basis adalah vektor satuan yang searah sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang pertama adalah vektor satuan yang searah sumbu X biasanya disebut dengan vektor basis I sama dengan 1, 0. Kemudian yang kedua adalah vektor satuan yang searah sumbu Y disebut dengan vektor basis J sama dengan 0, 1. Oke, berikutnya kita akan memperlihatkan dalam sebuah gambar bagaimana yang dimaksud dengan vektor basis I dan vektor basis J. Nah, di sini tadi kita mau melihat dulu gambar dari vektor basis I. Gambarnya ada di sini ya. Letaknya ada di sini. Letaknya ada di sini, dinotasikan dengan ya, dinotasikan dengan I searah dengan X. 1, 0. Bergerak ya, bergerak satu satuan searah sumbu X dan tidak ada pergerakan searah sumbu Y ya. Jadi letaknya ada di sini. Notasinya adalah I searah dengan sumbu X. Berikutnya untuk vektor basis J sama dengan 0, 1, maka bergerak ke searah dengan sumbu Y ya, satu satuan bergerak ke arah searah dengan sumbu Y, satu satuan. Sementara tidak ada pergerakan yang searah dengan sumbu X ya, sehingga notasinya itu adalah J. Nah, letaknya di sini searah dengan sumbu Y. Seperti itu gambar dari vektor basis I 1, 0 dengan vektor basis J 0, 1. Nah, untuk lebih memahamkan kita mengenai vektor basis, maka kita perhatikan contoh berikut. Nyatakan vektor V sama dengan min 5, 3 dalam bentuk operasi I dan J. Penyelesaiannya adalah kita terlebih dahulu gambarkan dulu ya. Kita ambil gambar yang sama saja tadi ya. Kita gambarkan dulu seperti apa gambarnya. Di sini X-nya min 5, kemudian Y-nya itu 3. Sehingga dari vektor W ini dia bergerak ya, karena bernilai negatif maka dia bergerak ke kiri. Vektor V ini bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan ya, dari sini ya, ini sebanyak 5 satuan dari, nah di sini ya letaknya, karena dia bergerak ke kiri ya, maka bernilai negatif di sini. Kemudian vektor V ini juga bergerak ya, bergerak 3 satuan ke atas ya, bergerak 3 satuan di sini. Sehingga kalau di sini tadi setelah bergerak sebanyak 5 satuan ke kiri, maka kita beri nama dengan OB. Kemudian melakukan pergerakan lagi ke atas 3 satuan ya, kita beri nama BA. Nah, kita lalu menghubungkan antara titik yang ini dengan yang ini ya, yang ini dengan yang ini dengan sebuah ruas garis, yaitu garis OA ya, garis OA atau disebut dengan vektor V ya, vektor OA ini vektor OA atau vektor V. Sehingga untuk menyatakan vektor V ini dalam bentuk operasi I dan J ya, maka caranya adalah vektor OA yang ini, vektor OA sama dengan vektor OB ya, vektor OB ditambah dengan vektor BA. Untuk mendapatkan ini, tentu yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Vektor OA sama dengan vektor OB ditambah vektor BA. Vektor OA itu sendiri tadi kita beri nama dengan vektor V ya, yang ini. Yang inilah yang kemudian dimaksud dengan vektor V. Vektor V sama dengan
vektor OB. Vektor OB itu adalah tadi kita mengetahui bahwa dia bergerak ini ya. Vektor ini bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan. Nah, bernilai negatif. Tapi tidak melakukan pergerakan ya. Yang tentu ini yang bergeraknya ke kiri 5 satuan ini searah dengan sumbu X ya, searah dengan sumbu X. Tetapi tidak melakukan pergerakan yang searah dengan sumbu Y. Tidak melakukan pergerakan yang searah dengan sumbu Y, sehingga didapati bahwa vektor OB ini adalah min 5, 0. Ya ini ya, vektor OB ini min 5, 0. Karena bergerak searah dengan sumbu X sebanyak 5 satuan ke kiri, makanya bernilai negatif, tapi tidak melakukan gerakan ke yang searah dengan sumbu Y, maka 0, min 5, 0. Ditambah dengan vektor BA. Ini vektor BA. Vektor BA ini sendiri itu melakukan pergerakan yang searah dengan sumbu Y 3 satuan. 3 satuan ya, tetapi tidak melakukan pergerakan yang searah dengan sumbu X ya, sehingga vektor BA ini adalah 0, 3. Nah, seperti itu maksudnya. Sehingga vektor V sama saja kalau kita menuliskannya begini, min 5 untuk menyatakan dia sebagai vektor basis ya. Vektor basis ini sebagai vektor basis I, kemudian yang ini sebagai vektor basis J, maka kita membentuknya dalam bentuk seperti ini, min 5, 1, 0, yang menandakan bahwa ini adalah vektor basis I, ditambah dengan 3, 0, 1 yang menandakan bahwa ini adalah vektor basis J. Min 5, 1, 0 dikali 1, 0 ditambah 3 dikali 0, 1. Sehingga vektor V itu sendiri sama dengan min 5. 1, 0 ini menandakan bahwa vektor basis I, min 5 I ditambah 3J. 0, 1 ini menandakan vektor basis J. Nah, kita disuruh untuk menyatakan vektor V ini dalam bentuk operasi I dan J, sehingga didapatkan bahwa vektor V sama dengan min 5I ditambah 3J. Berikutnya, atau bisa juga dengan cara bahwa vektor V itu sama dengan XY, sehingga diubah menjadi vektor V sama dengan XI tambah YJ ya. Maka vektor V sama dengan min 5, 3. Sehingga kita langsung saja bisa menyatakannya dalam bentuk operasi I dan J, bahwa vektor V sama dengan min 5I ditambah 3J. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman kita terkait tadi dengan pembahasan kita mengenai vektor satuan dan vektor basis, maka kita perhatikan contoh soal berikut ini. Jika diketahui vektor V sama dengan 42, maka tentukan vektor satuan dari vektor V. Kemudian yang bagian B, nyatakan vektor V dalam operasi vektor I dan J. Bagian C-nya adalah nyatakan vektor satuan V dalam operasi vektor I dan J. Penyelesaiannya adalah yang pertama tadi yang mau dicari adalah vektor satuan dari vektor W ini. Maka yang pertama kita ketahui, cari tahu dulu adalah panjang vektor dari vektor V itu sendiri. Cara mencari panjang vektor V yaitu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Nah, akar 20 itu sendiri tentu adalah akar 4 dikali akar 5. Sehingga didapati akar 4 itu adalah 2, sehingga kita mendapatkan panjang vektor V itu adalah 2 akar 5. Nah, vektor satuan dari vektor V, vektor satuan dari vektor V sama dengan 1 per panjang vektor V dikali vektor V itu sendiri sama dengan 1 per 2 akar 5. Tadi kita sudah mendapati panjang vektor V itu 2 akar 5. 2 akar 5 vektor V itu sendiri adalah 42. Sehingga kita dapati bahwa 1 per 2 akar 5 itu sendiri sama saja dengan akar 5 per 10. Caranya dari mana didapati ini ya, kalikan 1 per 2 akar 5 dikali akar 5 per akar 5, sehingga didapati akar 5 per 10, 42 sama dengan 4 akar 5 per 10, 2 akar 5 per 10 sama dengan 2 akar 5 per 5 ya, akar 5
per 5. Kita sudah mendapati bahwa vektor satuan dari V adalah 2 akar 5 per 5 dan akar 5 per 5. Berikutnya adalah nyatakan vektor V dalam operasi vektor I dan J. Vektor V kita mau nyatakan dalam bentuk vektor I dan J, langsung saja kita nyatakan. Vektor V sama dengan 42, kita mau nyatakan dalam bentuk operasi vektor I dan J. Langsung saja, sama dengan 4I tambah 2J. Ya, begitu. Kemudian berikutnya adalah bagian C, nyatakan vektor satuan V dalam operasi vektor I dan J. Vektor satuan V tadi adalah 2 akar 5 per 5 dan akar 5 per 5. Kita mau nyatakan dalam bentuk operasi vektor I dan J, langsung saja kita nyatakan 2 akar 5 per 5I ditambah akar 5 per 5J. Ya. Oke. Cukup sekian pembahasan materi kita mengenai vektor satuan dan vektor basis pada kesempatan hari ini, dan juga tadi sudah diberikan contoh soal untuk lebih memberikan pemahaman kita terkait materi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.